Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di aula sekolah ini dalam acara besar, yaitu memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman keterang menderang seperti saat ini. Yang saya hormati Kepala Madrasah Umi Hidayatun Nasara SPD, yang saya muliakan Bapak Al-Ustadz Khairuddin SPDI, yang saya hormati Guru Pembina Ekskul Aliyah Jamaiyah Mahmudiyah Tanjung Pura, yang saya hormati para Dewan Guru yang hadir pada acara hari ini, dan yang saya sayangi teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik sekalian. Sebelum kita memulai acara hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang dibawakan oleh teman kita Ariyanti dan Yuanis. Kepada Ariyanti dan Yuanis saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dengan kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan membohongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Arianti dan Yuanis yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Kepala Madrasah Umi Hidayatun Nashara SPD. Kepada Umi Hidayatun Nashara SPD, saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan yang sangat luar biasa sehingga kita dapat melaksanakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun di zaman sekarang, di zaman era teknologi yang serba digital, mudah-mudahan kita umat Nabi tetap teguh dalam iman dan Islam kita sehingga nanti dapat bertemu dengan baginda tercinta di jannahnya kelak, amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada anak-anak anda kami yang dari OSIM madrasah yang sudah beberapa hari melaksanakan atau melaksanakan persiapan untuk kegiatan pada hari ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru yang sudah berhadir pada hari ini, kepada Bapak Al-Ustadz, Bapak Khairuddin SPDI, saya ucapkan terima kasih sudah meringankan langkahnya untuk berhadir di aula kami tercinta ini. Sebelumnya mohon maaf Bapak, inilah yang dapat kami persiapkan acara ini. Begitu sederhananya ya, memang anak-anak kami ini memang tampilannya sederhana. Mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini nantinya Bapak Al-Ustadz. Kemudian mohon maaf juga mungkin ada yang kurang pas yang diucapkan kepada ananda kami tadi yang membacakan Al-Quran. Mungkin ya di sana sini Pak pengucapannya kami mohon maaf. Memang ananda kami ini dalam proses belajar ekskul tilawahnya gitu ya. Dan kepada anak-anak sekalian, mohon nanti pada saat Bapak Ustadz kita memberikan pandangan Islamnya, pandangan ceramahnya pada hari ini, mohon diperhatikan, didengarkan, karena ini bukan anak SD lagi kamu ya, kamu udah termasuk kategori dewasa. Tidak perlu lagi dikatakan sama wali kelasmu atau guru-gurumu, catat, tidak perlu. Bahwasanya apa yang disampaikan ini jika kamu merasa itu penting boleh dicatat. Jika tidak perlu dicatat, artinya volume kita ini bisa menampung apa yang hari ini dia akan disampaikan Bapak Ustadz, begitu ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf juga Bapak Al-Ustadz, mungkin di sana sini Bapak lihat tidak ada guru laki-lakinya, karena memang inilah ciri-ciri aliyah jamiah kami rata-rata ibu-ibu gitu ya Pak ya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Dan saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Hidayatun Nashara SPD yang telah menyampaikan kata sambutannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Selanjutnya kata sambutan dari Ketua OSIS yang dibawakan oleh Muzaki Zauzan. Kepada Muzaki Zauzan saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat kesehatan untuk berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Dan tak lupa pula salawat berangkai salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah yaitu Ibu Hidayatun Nasara, yang saya muliakan Bapak Al-Ustadz yaitu Bapak Al-Ustadz Khairuddin SPDI, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini saya hanya dapat menyampaikan yaitu dengan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah membantu menyiapkan acara begini baik, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu. Dan di sini nanti kita akan mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz, yaitu sebagai santapan kolb untuk menambah iman kita bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muzaki Zauzan yang telah menyampaikan kata sambutannya. Penampilan selanjutnya yaitu adalah penampilan selawat kelas 11 IPA. Kepada kelas 11 IPA saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelas 11 IPA yang telah membawakan selawatnya. Semoga para hadirin terhibur. Selanjutnya yaitu acara penampilan dakwah dari kelas 10 IPA yang dibawakan oleh Rabita dan Naila Aulia. Kepada Rabita dan Naila Aulia saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Teh diseduh langsung diminum. Sungguh nikmatnya. Kami ucapkan assalamualaikum untuk seluruh hadirin yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan syukur atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita dapat hadir di ruangan yang berbahagia ini. Ingat, banyak-banyaklah kita bersyukur. Kalau kita kufur, ingat, mati nanti masuk kubur. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Berkat kesabaran beliau dalam dakwah Islam sampai kepada kehidupan yang gelap menjadi terang benderang. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Al Ustadz Khairuddin SPDI, yang terhormat Bapak Ketua dan Pembina Yayasan Jamiah Mahmudiyah Tanjung Pura, yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Aliyah Jamiah Mahmudiyah Tanjung Pura, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang kami banggakan siswa-siswi Madrasah Aliyah Jamiah Mahmudiyah Tanjung Pura. Izinkan kami dari KKD menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Salat Membawa Kesuksesan. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa. Rasulullah melakukan Isra, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bagi yang meyakini kebenaran merupakan tanda keimanan seorang muslim. Bayangkan jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekitar 1.400 km. Masa itu kendaraan yang lazim digunakan adalah keledai, kuda, ataupun unta. Jarak yang ditempuh bisa berminggu-minggu. Masya Allah, dengan kekuasaan Allah, perjalanan menuju Isra dan Mi'raj hanya dicapai dalam satu malam. Teman-teman, tahu tidak apa oleh Rasul setelah pulang Isra Mi'raj? Ada yang tahu nggak? Iya, benar, sholat. Sholat yang tadinya berjumlah 50 kali menjadi 5 kali. Berapa kali? 5 kali. 5 kali dalam sehari semalam. Jumlah yang sedikit, tapi kita sering lalai dalam menjalankannya. Padahal sholat adalah kunci sukses. Sukses bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Hayya 'alas sholat. Marilah menuju sholat. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Seruan azan ini menunjukkan bahwa ketika kita mengerjakan sholat, maka kita pasti akan menang, maka kita pasti akan sukses. Orang yang sholat doanya dikabulkan
sholat pasti disiplin hidupnya. Dan orang yang sholat menjadi menantu idaman. Alhamdulillah, semoga kita semua termasuk ahli surga yang selalu menjaga sholat. Demikian ceramah singkat dari kami. Anak darang makan ikan, ikan dimakan bersama lalapan. Ceramah singkat sudah disampaikan. Pesan sholat jangan ditinggalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rabita dan Naila Aulia yang telah menyampaikan dakwahnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat menghibur para hadirin yang hadir di sini. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penampilan tahfiz oleh siswi-siswi Mas Jamaiyah Mahmudiyah Tanjung Pura. Kepada siswi-siswi Mas Jamaiyah Tanjung Pura, saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat abwa saraba. أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا هميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون
الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siswi-siswi Aliyah Musjumaiyah Tanjung Pura yang telah membawakan bacaan tahfiznya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya yaitu acara penampilan selawat dari kelas 10 IPA. Kepada kelas 10 IPA saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi khalaqal min nur fihi rabbi tira adabul Sholla imam, lamma taqol baital ma'mum. Sholla imam, wa qaddana min rabbihim antal akhir jalis nadahu akbil ya muhtar antal amin antal amin nur fihi tira nadahul aktil ya muhtar antal amin Rabbi khalaqal min nur fihi tira nadahul aktil ya muhtar antal amin Lamma taqol baital ma'mum. Sholla imam, lamma taqol baital ma'mum. Sholla imam, wa qaddana min rabbihim bahil jalil nadahu akbil ya muhtar antal amin Rabbi khalaqal min nur fihi
nadahul adil ya muhtar, antal amin antal amin, Rabbi khalaqal min nur, fihi ihtiram nadahul adil ya muhtar, antal amin antal amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelas 10 IPA yang telah membawakan sholawatnya. Semoga para hadirin yang hadir di sini terhibur dengan senang hati. Acara selanjutnya yaitu penampilan sholawat dari kelas 12 IPA. Kepada kelas 12 IPA saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad, sallu alaihi wa sallim, sallu ala Muhammad, صلوا عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatullah alaik, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, bersama memuji yang mulia, menyebut namanya tanda rasa cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatullah alaik, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatullah alaik. Indah wajahnya bagaikan purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku
Muhammad, itulah namanya, mulia dengan akhlaknya. Muhammad, dia nabi kita, bersolawatlah kepadanya. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatullah alaik. Indah wajahnya bagaikan purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatullah alaik, salawatullah alaik, salawatullah alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelas 12 IPA yang telah membawakan sholawatnya. Semoga para hadirin terhibur dengan sholawat yang telah disampaikan. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu adalah ceramah beserta doa oleh Bapak Al-Ustadz Khairuddin SPDI. Kepada Bapak Al-Ustadz, saya persilakan dengan segala hormat. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kiramil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad jualan tomat di Perastagi. Karena jawab salamnya kurang semangat, terpaksa saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah Jamaiyah Mahmudiyah Tanjung Pura serta jajaran yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terkhusus ibu kami Bu Sarifah, dosen saya di STIJM, anak-anak kami dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 Jamaiyah Mahmudiyah Tanjung Pura. Puji syukur mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat, baik nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dan bisa berkumpul di aula ini untuk memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliaulah yang kita harapkan baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, dari melihat penampilan anak-anak tadi, terkhusus tadi yang duet dakwah, saya cukup doa aja lah Bu. Tadi disampaikan Isra. Apa lagi? Ngapain lagi? Saya sekolah dulu belum pernah pula ikut ekskul dakwah, belum pernah. Saya dulu ada KKD tapi saya nggak ikut, rugi rasanya. Di sini udah tamat jadi ustadz pula. Kalau tadi ada ibu minta baca mana penampilannya, saya nggak bisa komen. Bisalah dilanjutkan itu paten. Apalagi tadi grup selawat terakhir, vokalisnya udah dari Noah kan, agak-agak mirip ku tengok. Apakah ponakannya kan nggak tahu ya, karena kan Ariel dari Brandan. Tapi intinya paten, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini sudah masuk tanggal 5 Sa'ban kalau tidak silap. Itu artinya sebentar lagi Ramadan akan menjumpain kita. Dan di sini judulnya meningkatkan iman dan takwa generasi milenial di masa pandemi. Kalau cerita milenial ini agak bingung sedikit. Kalau ceramah untuk anak-anak nih Bu, agak payah sedikit. Kenapa? Dia nggak dengarkan kita Bu, handphone aja tuh. Jadi pantas dan wajar panitia buat judul seperti ini. Kenapa? Tadi sudah disampaikan oleh adik-adik. Ini lah enaknya Ustadz Bu, singkat-singkat jadi Bu barang tuh Bu. Tadi adik-adik yang nampil 2 orang tadi tuh. Hayya 'alas shalah, ya kan? Hayya 'alal falah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiskol kita melalui azannya, nggak ada yang tergerak hati kita. Tapi ketika pacar awak miskol, emak awak depan pintu pun ditabrak, betul? Kalau nelpon, Bu izin, ibu punya anak gadis, ibu punya anak lajang di rumah. Ibu pasti berantem nyuruh anak menyuci piring, ya kan Bu? Ibu kalau nyuruh anak ngerumput, cabuti rumput, nggak usah payah-payah, suruh nelpon aja Bu, dicabutinya rumput tuh Bu. Kalau sofa bolong tuh dicocok pakai pentol. Iya loh Bang. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, inilah generasi kita hari ini. Mereka berhasil dengan program mereka, kita terlena dengan kitanya. Makanya kita ambil satu kutipan Perdana Menteri Korea Utara mengatakan, apabila orang Islam masih terfokus kepada Al-Quran, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Maka jauhkan mereka dari Al-Quran, maka kita akan berhasil mengalahkan mereka. Hari ini terbukti. Anak gadis dengan TikToknya, anak lajang dengan game online-nya, Bang ada chip domino Bang, anak kecil dengan tontonannya yang lain sebagainya. Hari ini kita terlena. Akhirnya Islam hanya tinggal nama. Takut kita sama kejadian dengan di Spanyol, Islam tinggal nama. Spanyol dulu ada, bukan separuh nyolong ya, Spanyol dulu terkenal dengan Islam Andalusia yang terkenal. Hari ini Islam tinggal nama. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf agak kasar sedikit karena memang saya makhluk kasar. Bapak Ibu, anak-anak, kalian sebentar lagi Kamis ujian madrasah. Artinya umurmu di jamaiyah ini tinggal beberapa hari lagi. Setelah itu kemana? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, maaf deh, kamu yang nanti bakal menyandang status alumni akan ditanya orang nanti, dan kamu nanti akan jadi ujung tombak masyarakat karena kamu dari madrasah aliyah. Nak izin tolong nak, nanti yang kursus kelas 3 aliyah, ketika nanti waktu azan di musola atau masjid kalian yang gantikan deh. Itu tugas kalian nanti, tuh tugas kalian nanti yang azan itu. Yang gadis ikut, mulai tadi kan katanya menjadi menantu idaman. Betul, saya gak kepikiran gitu menjadi menantu idaman. Ikut wirid, emak-emak tuh sekarang wirid salah niat ya. Kalau apa nih wiridnya lontong, sayangnya lah aku nggak datang, udah salah niat. Tugas kalian nanti. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, karena tadi disampaikan sholat adalah membawa sukses. Nak, sholat itu selain kewajiban, sholat itu juga olahraga. Sholat itu bikin sehat, sholat itu bikin sehat, sholat itu obat sakit jantung. Bukan karena sholat awak jantungan. Wudhu itu bikin sehat. Kalau kita banyak jerawat payah ngobatinya wudhu, bukan bedak meong. Kalau kita jalan-jalan ke kebun lada, di situ ada nanti nama ustadznya Ustadz Ali Usman. Di situ ada terapi pengobatan ala wudhu. Jadi apapun sakit kita ngobatinya dengan cara wudhu, tapi wudhunya yang benar. Padahal jelas dalam Al-Quran surah berapa dek? Surah Al-Maidah ayat
Ya ayyuhalladzina amanu idza qultum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jelas Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin melaksanakan sholat, idza qultum ila shalah faghsilu wujuhakum, maka basuhlah kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu dari ujung kuku sampai. Makanya karena ini Al-Quran, keempat mazhab sepakat, nggak ada beda antara muka dan tangan. Mau Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, semua sama. Kenapa? Al-Quran. Tapi ketika rambut kaki itu ada mazhab. Kenapa? Tak dijelaskan di situ. Jadi untuk wudhu mazhab manapun sepakat kecuali rambut. Rambut apa kepala? Rambut apa kepala? Kepala, mengusap sebagian kepala. Nah, disinilah baru banyak perbedaan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, adab wudhu itu dek jangan bercakap. Kalau kata Imam Syafi'i, muka tuh gini jadi kalau kayak kami yang bewok-bewok gini sikit, jangan ditarik tambah pesek. Dah wudhu, siap wudhu baru sholat. Sholat juga yang betul, dari berdirinya aja udah betul. Kita berdiri gini, beban jantung itu seberat 90 beban. Maka habis itu kita takbiratul ihram, Allah, kan pasti ngangak mulut kita tuh. Makanya sholat itu walaupun kita jadi makmum, kita nggak boleh diam, minimal suara kita kedengaran oleh kuping sendiri. Allah, mulut ngangak, dari mulut itulah Allah masukkan udara. Dari situ kita baru baca doa iftitah sesuai dengan detak jantung. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Baru Fatihah. Siap Fatihah. Ketika kita ruku, beban jantung berkurang menjadi 36 beban. Ketika ruku itulah tulang pinggang kita istirahat. Apapun pekerjaan kita, ke kantor, ngajar, ke ladang, masak, jualan, belajar, narik beca dan lain sebagainya, ketika ruku itulah tulang pinggang kita istirahat. Maka ada satu kitab mengatakan boleh ruku agak lama. Ketika kita iktidal, darah yang dialirkan tadi mengalir ke seluruh tubuh. Baru kita sujud. Sujud yang pertama, kepala di bawah, jantung di atas. Maka jantung mempompa darah total. Beban jantung tidak ada beban, sebab kepala di bawah, jantung di atas, dan ginjal mencuci darah total. Duduk di antara dua sujud. Kenapa? Biar stabil. Baru sujud kembali. Biar apa? Mencuci kantung kemih, bikin subur. Tahiyat. Baru Assalamualaikum warahmatullahi. Disunatkan nampak ke belakang, biar jangan gini, batal. Assalamualaikum warahmatullahi, biar urat lehernya itu kencang, dan itu mengobati sakit migrain. Dari sholat aja, jangan Assalamualaikum warahmatullahi, batal. Apa? Badan berpaling dari kiblat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sholat dari zuhur sampai subuh berat. Apa yang berat? Subuh lah Ustaz. Apa payahnya subuh? Bangunnya Ustaz. Loh kok payah bangun? Allah udah ngasih alarmnya sama kita, tinggal kita bangun apa enggak. Jam 4 subuh udah keliling bebek, jam 4, jam 4, jam 4, jam 4. Kenapa awak tak bangun? Iya kan? Jam 4, jam 4, jam 4, jam 4, jam 4. Setengah 5 gantian entok, ayolah, ayolah, ayolah. Jam 5 gantian ayam yang bangun awak. Sudah subuh. Ayam lebih paten lagi, bawa beduk dia lagi. Bek 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 bek. Sudah subuh. Awak tak bangun. Kurang apa? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, tadi disampaikan, nak, subhanalladzi asra bi'abdihi laila, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya kan? Betul kan? Tadi disampaikan oleh dua ustazah kita
bahwasanya Rasulullah mendapatkan oleh-oleh sholat. Betul? Maaf dek, saya ralat, saya tidak setuju kalau itu oleh-oleh. Seandainya kita ke Jakarta, apakah oleh-oleh itu wajib? Seandainya kita keluar negeri, apakah oleh-oleh itu wajib? Maka itu bukan oleh-oleh dek, tapi perintah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maaf dek, nak, 6666 ayat dalam Al-Quran, 124.000 nabi, 313 rasul, yang di alam Al-Quran ada 25 nabi dan rasul. Yang disebutkan Allah dalam Al-Quran tidak nama, hanya Muhammad. Wa qala Muhammad, gak ada. Boleh buka Al-Quran. Wa qala Musa, wa qala Ibrahim, wa qala Ilyas, gak ada wa qala Muhammad. Boleh buka Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, 'abdihi hambanya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya, bukan Muhammad. Ini menunjukkan bahwa Muhammad itu bukan orang sembarangan. Muhammad itu bukan orang sembarangan. Apa sebenarnya Isra Mi'raj? Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke Ra'rab. Ada jedah sedikit baru ke atas. Itu dapat perintah ketika duduk berjumpa dengan Rasul Allah, jangan diartikan Allah berada di sana. Ketika berjumpa, Allah mengucapkan innani anallah la ilaha illa ana, ikulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Barulah sujud Rasul dengan mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru kata Rasul, ya Allah, apakah seluruh aku saja dikasih salam? Maka disambut jawab Allah lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dapatlah perintah salat 50 hari ini menjadi 5 waktu. Ustadz, kalau gitu berarti hukum Allah bisa ditawar-tawar dong. Enggak gitu nak. 5 waktu itu wajib, 45 waktunya itu mana? Sunat. Itulah tarawih, itulah duha, itulah tahajud, itulah tahiyatul masjid, itulah witir dan lain sebagainya. Jadi sunat, yang 5 wajib. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah, itu perintah sholat 50 waktu yang diwajibkan menjadi 5 waktu. 5 waktu ini pun payah. Sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji, lagi kalau memang betul sholatnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, nah, anak jamaiyah Mahmudiyah jangan bikin malu-malu. Dek, izin mau nanya, berapa rukun sholat? 13 bagi Syafi'i, 18 bagi saudara kita Muhammadiyah Hanafi, 13 bagi kita. Kalau rukun sholatnya 13 berarti dia mazhab Syafi'i, maka takbiratul ihram, doa iftitahnya Allahu Akbar kabira. Kalau saudara kita Muhammadiyah menggunakan Imam Hanafi,
dia 18 rukun sholatnya. Maka doa iftitahnya Allahumma ba'id. Siapapun dia menggunakan mazhab Imam Syafi'i dari zuhur sampai subuh, takbirnya pasti 99 kali. Maka itulah sami'allahu liman hamidah, tidak Allahu Akbar. Kalau dia Allahu Akbar maka lebih 99 kali. Boleh hitung. Makanya sholat kita, takbir itu mazhab manapun sama. Sebab ini 18, ini 81, digabungkan jadi 99 Asmaul Husna. Apapun mazhabnya, takbir kita sama, kecuali letak itu mazhab. 99 Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna, dan ini kalimat Allah. Kalau ini masih juga berani yang enggak, wallahu a'lam bishawab. Ini saya buka sedikit biar belajar, bukan hanya tahu ini itu saja. Saya pastikan hakikat-hakikatnya sedikit, paling tidak kalau nanti malam-malam bercewek enggak lagi berzina kali. Maaf, saya enggak ke situ. Masih berani mencuri kalau tahu ada kalimat Allah. Dek, 6666 ayat Al-Quran. Al-Quran itu ada 4 yang satu Al-Quran berhuruf bersuara, mana dia? Itulah yang dibaca tadi. Yang ketiga mana? Dalam badan kita. Berhuruf tak bersuara, mana dia? Tak bersuara tak berhuruf, mana dia? Tak bersuara tapi berhuruf, mana dia? Dari badan kita itulah ada. Makanya kalau kita tidur tak boleh kita dilangkahi. Kenapa? Ada Al-Quran dalam diri. Karena ada Al-Quran dalam diri, itulah kenapa kita mati di kubur, mati dimandikan. Kenapa ada Al-Quran dalam diri? Biar tahu dulu, biar jangan tingkah-tingkah. Ada Al-Quran dalam diri, jangan sampai awak kualat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, maaf Bu, saya buka-buka sedikit, paling tidak untuk menambah pengetahuannya, paling tidak nanti Jamiah Mahmudiyah. Kenapa? Jamiah Mahmudiyah ini sekolah tertua, sekolah yang melahirkan ulama, sekolah yang melahirkan umara. Langkat terkhusus Tanjung Pura ini banyak ulama. Paling tidak keberkahan di Jamiah Mahmudiyah itu kita telurkan pada generasi kita. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sebentar lagi Ramadan, yang insya Allah 25 hari lagi Ramadan. Maka kamu yang belum lunas hutangnya tolong lunasi. Ada waktu kesempatan 25 hari lagi melunasi hutangnya. Udah lunas? Hutang sama Allah aja belum lunas, apalagi hutang sama kawan. Ya kan, betul. Hutang sama Allah aja nggak lunas, kayak mana hutang sama kawan? Apalagi uang kasih, payah kali bayarnya kan? Payah betul. Ingat, kita belum tentu bisa hidup selamanya. Kita nggak bisa memastikan kapan hidup kapan mati. Betul? Ustadz, bukan mati, Ustadz meninggal ya. Mati itu untuk, coba baca surah Al-An'am yang diabadikan menjadi doa iftitah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya. Ulangi, wa mahyaya wa mahyaya wa ma, kan enggak wa ma meninggal. Sungguhnya salatku, inna salati, dan ibadahku wa ma, dan hidupku wa ma, enggak wa ma meninggal. Berarti mati itu bahasa manusia. Mati itu bahasa Al-Qur'an. Berilmu pun kita, makanya ada hadis mengatakan al-adabu fawqal, adab itu lebih tinggi dari berilmu. Tinggi pun kita kalau tak beradab, kalau Allah mau ngambil ilmunya, berapa orang yang sarjana, yang profesor tergila kalau Allah mau ngambil, karena kita hanya ditipi ilmu. Berapa banyak orang kaya tapi kalau Allah mau ngambil gampang.
tapi alhamdulillah yang penting berkah. Berkah seorang guru ini yang kita dapat, tidak kita cari. Macam mana berkah lupa? Berkah dapat guru supaya ilmu guru itu berkah, jangan melawan guru. Ingat, jangan melawan. Apapun pelajaran yang tak suka, pelajaran atau tidak, paling tidak jangan melawan guru. Kalau sudah melawan guru jangan cerita, pasti nggak berkah ilmunya. Itu yang saya tanamkan orang tua, jangan melawan guru. Makanya saya insya Allah nggak pernah ngelawan guru, dan hari ini takdirkan juga saya jadi guru. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, anak-anak kami para siswa Jam'iyah Mahmudiyah, semangat terus belajar. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, izin Bu, inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya kurang panjang Bu, lain kali boleh diundang lagi. Yuk mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandemi ini bukan jadi halangan kita untuk kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qirabil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya ceramah dan doa yang disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz tadi, berakhirlah pula acara kita pada hari ini. Saya Laura Tari Ramadhani sebagai pembawa acara mengundurkan diri. Saya meminta maaf kepada para hadirin apabila sikap dan ada perkataan saya yang salah. Para hadirin, saya memohon maaf, kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.